apa kabar? Kembali berjumpa di hari Ahad ini, hari libur dan seperti biasa Bung Rocky berbunga-bunga. Cuaca cerah. Ya, tempat saya lagi ini bunga-bunga yang murah sebetulnya karena bunga kampung. Yang mahal tuh bunga utang kita. Ya. Oke. Nah ini saya kira kita terpaksa lah ngobrol yang agak berat gitu di akhir pekan, meskipun kita harus mengemasnya dengan lebih santai, dengan politainment ya, Bung Rocky, jangan sampai membuat kepala orang berkerut. Tapi apa boleh buat topiknya berkerut. Ini ada dua berita yang saya kira ini pasti berhubungan langsung, yakni soal pernyataan dari Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa mereka akan sedang mengkaji, akan membuat pokok-pokok haluan negara gitu, yang lebih statusnya lebih tinggi dari undang-undang. Saya lihat hierarkinya ini berarti adalah semacam TAP MPR gitu, yang memastikan bahwa kepala negara berikutnya, presiden berikutnya yang terpilih tahun 2024 tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara. Itu satu beritanya. Dan kedua berita yang lain ini dari Bank Indonesia. Nah, saya karena berkaitan dengan data, saya baca saja nih supaya nggak salah ya Bung Rocky. Jadi itu terjadi. Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar atau capital outflow itu sebesar 5,34 triliun. Itu transaksinya hanya pada tanggal 24 sampai 27 Januari 2022 saja. Nah, setelah kita baca detailnya, yang keluar itu terdiri dari 5,2 triliun itu di pasar surat berharga nasional (SBN) itu, dan 0,02 triliun itu di pasar saham. Anda pasti ingat dong ya, Anda itu maksud saya para pemirsa, para viewer kita, bahwa kemarin IMF sudah mengingatkan Bank Indonesia untuk tidak lagi membantu APBN. Ya, maksudnya jangan beli lagi SBN di pasar primer. Itu Bung Rocky berita-beritanya. Ya, betul sekali. Dan coba kita ulas dari awal tadi. Bahwa MPR mau bikin TAP untuk mengikat MPR berikutnya. Itu yang nggak boleh. Di dalam demokrasi tidak boleh rezim hari ini mau mengikat rezim yang akan datang. Itu namanya dungu namanya. Karena demokrasi itu penggalan 5 tahunan itu. Jadi ngapain MPR mau ngikat presiden berikutnya? Presiden sekarang bikin salah kebijakan, yaitu IKN. Karena itu udah diproyeksi oleh para ekonom bahwa itu akan gagal. MPR juga mengerti itu akan gagal. Lalu MPR bilang, enggak, kita harus wajibkan presiden berikutnya untuk meneruskan proyek ini. Lalu emangnya presiden berikutnya pilihan MPR apa? Kan nanti pemilunya pasti berubah tuh. Jadi cara berpikirnya aja udah ngaco tuh si Bamsud ini kan dan gengnya itu. Jadi sekali lagi kalau mau bikin PPHN itu apa pokok-pokok haluan negara, itu konsepnya itu, bukan proyeknya yang mesti dikonservasi, yang bener aja. Kalau gitu semua presiden bisa bilang, oke, gue jadi presiden, gue akan pindahin ibu kota itu ke, dia pindah lagi tuh. Dan seluruh ibu kota provinsi diacak-acak tuh. Dan minta MPR bikinkan PPHN. Jadi MPR itu memikirkan konsep, bukan proyek. Jadi sebetulnya dari segi teori pemilu aja udah ngaco tuh. Nggak boleh seseorang itu yang belum dipilih dibebani oleh apa yang udah dilakukan oleh pemimpin sekarang yang betul-betul berantakan. Jadi mewariskan keberantakan pada pemimpin berikut itu namanya dungu. Di MPR-nya makin lama makin dungu juga nih. Bangsa saya mau disebutin itu, karena memang dungu logikanya. Atau gini, Bung Rocky, kalau kita mencoba berpikir terbalik, jadi sebenarnya dengan menyatakan sedang mengkaji loh, bukan memutuskan itu. Sebenarnya juga memberi sinyal pada publik, kan kita bisa kemudian publik bisa menafsirkan, ini pasti akan berantakan nih, presiden berikutnya pasti akan menolak, maka karena itu dia perlu membuat PPHN tadi gitu. Jadi kita maksud saya terbalik saja, kita tafsirkan bahwa mereka memberi sinyal pada publik sebenarnya pimpinan MPR sekarang ini. Kalau itu kita dukung tuh, kasih sinyal bahwa presiden yang akan datang akan dibebani oleh kemangkrakan sekarang tuh. Artinya memang diakui yang sekarang pasti mangkrak tuh. Jadi sebetulnya gampang aja kita lihat permainan politik di MPR. Tapi kalau kita balik pada tata bernegara, pada etika bernegara, kita balik pada prinsip tadi bahwa yang sekarang nggak boleh mengikat yang akan datang. Kan itu prinsip kita di dalam berkeadilan. Kan nggak bisa kepentingan publik di 2024 ditentukan oleh MPR yang sekarang. Itu sama dengan logika dalam presidensial threshold.
tiket yang udah dipakai sekarang mau dipakai tahun depan, tiket ini dipakai kemarin mau dipakai sekarang, itu begitu. Jadi kita mau luruskan cara-cara berpikir itu. Dan sayang sekali bahwa Bambang Susatyo sebagai ketua MPR dia akan diolok-olok sebagai orang yang nggak bisa berpikir tentang ketatanegaraan itu. Jadi nggak mungkin begitu tuh. Itu udah kacau. Tapi tadi betul Herso, kita ambil aja poin bagus dari Bambang, karena Bambang Susatyo sering dia sisipkan ide yang agak aneh, tapi sebetulnya dalam rangka untuk mengolok-olok. Jadi dia sedang mengolok-olok Presiden Jokowi bahwa itu pasti mangkrak, karena itu nanti diamankan oleh presiden berikutnya tuh. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Kalau itu kita kasih poin lah pada Mr. Bamsud. Ya. Dan sebenarnya kan kalau toh betul memang MPR sekarang membuat TAP MPR yang mewajibkan gitu ya, mengharuskan presiden berikutnya melanjutkan ibu kota baru, kan sebenarnya MPR berikutnya juga bisa mencabut TAP MPR itu kan, begitu gampang sebenarnya kan prosesnya. Iya, sederhana betul. Begitu komposisi di MPR berubah, ya dia cabut lagi, tapi itu kan apa susahnya tuh. Jadi sebetulnya memang ada kepanikan di istana setelah dihitung-hitung, memang nggak ada uang masuk di situ tuh. Apalagi kemarin habis ditempeleng sama IMF kan, jangan minta bantuan sistem moneter untuk membiayai bagian fiskal tuh. Bank Indonesia bukan dilarang oleh IMF, dilarang oleh akal sehat dunia. Itu nggak boleh Bank Indonesia sebagai mercusuar kestabilan rupiah itu dipakai untuk membackup sesuatu yang diperintahkan secara politis. Jadi sebetulnya itu kan perintah politik. Beli surat utang negara di pasar perdana itu kan perintah politik. Yang dengan kata lain, lu cetak duit ya, Bank Indonesia. Itu seluruh investor dunia lu mau bikin kita ngaco perencanaannya. Kan kalau semua bank di dunia itu lakukan hal yang sama, ya nggak ada lagi yang namanya proyeksi, modeling segala macam tuh. Jadi sekali lagi kekacauan konsepsional ini yang nggak dipahami oleh Pak Presiden. Tapi lebih buruk lagi, para menterinya itu juga mengalami semacam pembodohan itu, menerima bahwa sesuatu itu bisa diatasi dengan satu perpu segala macam tuh. Jadi ngaco nih, Ibu Sri Mulyani, Pak Erlangga di-train di dalam ilmu makroekonomi, public policy, tapi ngangguk-ngangguk doang pada ambisi kekuasaan. Itu bahayanya tuh kalau teknokrat nggak punya pengetahuan tentang public ethics. Ya, dan gini, kemarin kan ketika IMF menyatakan mau meminta agar KBI men-stop membantu APBN, Anda juga sudah menyatakan ini pasti laporan dari Sri Mulyani gitu ya. Nah, kemudian seperti gayung bersambut Bung Rocky, karena tak lama kemudian di DPR dia juga menyampaikan hal itu, bahwa tahun 2023 itu akan kritis keuangan negara. Sri Mulyani sudah menyatakan begitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tanpa dibantu oleh BI itu selama ini sebenarnya sudah berantakan untuk APBN. Di sekarang tidak boleh dibantu lagi oleh BI, dan BI sudah memastikan juga tidak akan membantu. Berikutnya masih dibebani harus membangun ibu kota, menyisihkan untuk ibu kota negara. Makanya kemarin Sri Mulyani kan juga mau menggunakan dana PEN, dan kemudian itu diprotes oleh DPR, dan Sri Mulyani dengan santai bilang, ya kalau DPR menyatakan nggak boleh, ya kita cari dari anggaran yang lain. Easy banget gitu, yang membuat anggota DPR tambah naik hitam gitu. Ya itu artinya Sri Mulyani udah tahu dari awal lah, mungkin dari semester lalu dia tahu ini akan terjadi. Dia akan tetap ada hotline, ada courtesy call selalu dengan perbankan internasional, terutama IMF dan World Bank. Tapi selalu dia nggak punya nyali, dan memang terlarang sebetulnya untuk menegur presiden kan. Jadi seperti biasa dia harus melapor supaya ditegur dari luar negeri. Tapi Presiden Jokowi kan nggak ngerti konsep-konsep ini. Menteri-menteri juga tahu bahwa Sri Mulyani akan melapor ke IMF. Tapi ini banyak menteri yang kedudukannya politis, sehingga menganggap bahwa nanti juga presiden bisa keluarin sesuatu yang bikin heboh tuh. Tapi balik lagi, Sri Mulyani orang yang ngerti tata cara mengatur ekonomi itu. Jadi nggak mungkin dia mengiyakan proyek ibu kota baru ini. Tapi karena dia itu cuma kasir, maka dia nggak boleh bicara lebih dari sebagai kasir. Dia kan cuma disuruh nih atur ya. Jadi di kepala Pak Jokowi mungkin brankas itu artinya di dalamnya ada dua sumber itu, ada dua kotak tuh, kotak masuk, kotak keluar tuh. Itu namanya APBN tuh. Pak Jokowi nggak ngerti bahwa APBN itu adalah konsep, bukan brankas itu. Nah, begitu konsepnya berantakan, maka seluruh sistem internasional bereaksi bahwa Indonesia berbahaya, dalam keadaan berbahaya.
Sistem internasional mesti memberitahu itu supaya investor itu ngerti apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan investor menganggap oke, Sri Mulyani udah ngadu pada IMF udah kasih teguran, itu berarti saatnya kita bawa pulang modal. Maka terbanglah rupiah itu, terbanglah kertas-kertas berharga dolar dipanggil pulang oleh Joe Biden. Kan begitu kan? Jadi dolar lagi mudik sekarang tuh. Nah, itu intinya tuh. Nah, ini baser-baser dungu ini kan nggak buta huruf soal beginian. Dia pikir bahwa nanti ada uang turun dari langit atau dipetik dari daun-daun beringin. Jadi Golkar juga bisa menganggap bahwa pohon beringin itu adalah pohon daun gitu, pohon uang. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini yang dari awal pelan-pelan orang semacam Faisal Basri menerangkan secara sistematis, Awalil menerangkan ekonomi yang bagus dari yayasan harkat hidup kita ini. Jadi demikian juga Antoni Budiawan. Mereka udah terangkan pelan-pelan. Kalau saya sih bagian menerangkan dengan cara yang koboi-koboyan aja kan. Bahwa ini dolar dipanggil pulang oleh Joe Biden. Itu artinya Presiden Jokowi udah di kupingnya disentil oleh Sri Mulyani melalui IMF. Tapi supaya rakyat lebih paham lah itu. Ya hal yang mudah kita pahami dari awal. Dan FNN terus memantau proses pemburukan ekonomi itu, tapi kita menganggap bahwa itu pesan kita, pesan yang dibungkus dengan satir, tapi dengan basis akademis yang kuat, bukan asal ngoceh kayak Bamsud. Nah, ini kan pernyataan bahwa adanya capital outflow ini muncul juga kan dari BI, dan ini saya kira kemudian saya runtut ini juga jangan-jangan BI juga sudah mulai memberi sinyal-sinyal nih sedikit-sedikit, mulai dicicil nih sinyalnya setelah kemarin. Sebelumnya Peri Warjio, gubernur BI, menyatakan bahwa ya memang mereka sudah akan menghentikan bantuan terhadap APBN terhitung nanti akhir tahun 2022 ini. Itu konsekuensinya. Begitu Federal Reserve bicara bahwa Indonesia akan tertekan oleh akibat kebijakan Fed itu buat cooling inflasi segala macam. Itu pasti pasar uang itu udah ngerti ke arah mana tuh. Nah, karena itu para pemain, kan pasar uang ini bukan investor jangka panjang. Ini kan semua istilahnya the short termist itu. Orang-orang yang main jangka pendek itu. Yang capital gain dapat, kabur segala macam kan. Kan itu yang disebut sebagai dalam teori moneter footloose capitalism itu. Jadi atau kapitalisme yang nggak berakar itu. Footloose artinya bisa mencelak pindah-pindah tuh. Jadi sebetulnya sinyal itu dari awal kita tahu. Tapi kita seolah-olah merasa bahwa nanti ada keajaiban itu. Nggak ada keajaiban dalam ekonomi dunia. Semuanya itu ada algoritmanya, udah ketahuan tuh. Jadi semua hal sebetulnya bisa kita prediksi. Yang nggak bisa kita prediksi adalah ambisi yang berubah-ubah dari Presiden Jokowi itu. Jadi seolah-olah menganggap ini jagoan, nanti kita hajar luar negeri, kita paksa mereka untuk jangan import bahan baku, mereka mesti bikin smelter di sini. Iya, itu diketawain semua orang karena bangsa Indonesia ketahuan rapuh sistem ekonominya dan pertahanan fiskalnya, kan begitu kalau kita terangin dengan istilah agak teknis itu. Ya, ini penting saya kira, memang agak teknis dan awam tidak cukup memahami. Saya sendiri juga sedang belajar soal ekonomi ini. Tetapi data ini tadi menunjukkan ini tanda-tanda yang buruk ini ya. Kenapa? Karena sekarang ini kan idealnya itu komposisi SBN itu harusnya dibeli oleh market domestik gitu ya, bukan dari market asing. Karena kalau market asing tadi dengan mudah ada capital outflow tadi, karena begitu Amerika, the Fed mulai mengetatkan kebijakan moneternya, itu pasti akan terjadi capital outflow. Sementara kalau domestik kan sangat tergantung bagaimana kebijakan domestik kita. Tetapi ternyata komposisi kita ini dengan turun tangannya BI itu menunjukkan bahwa memang pasar domestik sudah nggak menyerap lagi, nggak berminat membeli SBN. Nah itulah kemudian ketika terjadi BI juga pull out dari pasar domestik karena dilarang, karena memang sebenarnya tidak boleh gitu, dan kemudian diingatkan IMF dan sekarang terjadi capital outflow. Nah ini sudah mulai tanda-tanda kalau sudah semacam itu. Iya, kalau kata mama, gue mau disuruh beli apa, beli SBN apa, wong gue beli minyak goreng aja nggak mampu. Jadi sebetulnya hal yang real, dan mereka yang diminta untuk membantu negara dengan membisnis utang negara itu kalau daya belinya ada, kan intinya begitu tuh. Jadi sebetulnya poin-poin yang diucapkan oleh para ekonom kritis, Faisal, Rizal, Awalil
Itu kalau didengar oleh mama akan bilang iya memang itu buat kita tuh. Itu problem itu hanya buat kita tuh. Kalau dia punya uang mah gampang aja dia pindahin aja ke Singapura segala macam kan. Tapi mereka yang ada di dalam batas garis kemiskinan ini akibat dari kebijakan Fed yang kemudian menekan Bank Indonesia itu akan menghasilkan kemiskinan tambahan itu. Jadi dengan mudah 2 minggu lagi itu angka kemiskinan kita udah naik. Harapan hidup berkurang karena daya beli untuk membeli makanan-makanan bergizi juga nggak ada lagi kan. Jadi sekaligus bagian ini yang kita mau tukar tambahkan trade off dengan IKN. Sementara Presiden Jokowi mau bikin monumen ibu kota baru, padahal sebetulnya di dasar fondasi ibu kota baru itu bergelimpangan orang miskin yang tidak punya harapan itu. Itu yang disebut the piramida korban manusia, pyramid of sacrifice. Buku bagus yang ditulis oleh Peter Berger dulu untuk memperlihatkan bagaimana ambisi itu menghasilkan kemelaratan pada publik. Dan ini sebetulnya sinyal bagus buat kita untuk melakukan perubahan total. Dan orang udah bicara tentang yang kita mau adalah revolusi itu. Emang dari dulu kita maunya revolusi, tapi karena komposisi politiknya menginginkan semacam restorasi doang, nah begini jadinya kalau cuma mau restorasi doang. Ya. Nah, minyak goreng ini juga serius ini, saya kira karena KPPU itu sudah mencium adanya unsur pidana ini. Ini permainan mafia kotor ini dari mafia goreng ini. Jadi KPPU sudah meningkatkan statusnya menjadi persoalan pidana ini, Bung Rocky. Jadi cukup serius. Dan rupanya harus sama dengan batu bara ya, ada di DMO juga, domestic market obligation juga yang harusnya dipenuhi oleh para pemain di minyak goreng ini. Nah, ini kita melihat betapa semua orang dalam situasi pandemi justru bukan berpikir bagaimana membantu pemerintah, tapi malah main kotor, main curang dengan menaikkan harga minyak goreng. Dan ini dampaknya mestinya pemerintah sadar ini bisa bikin rakyat ngamuk. Justru sebenarnya yang membuat orang yang tadi Anda sebut revolusi tadi itu ya para mafia-mafia ini. Ya itulah, kalau presiden nggak kasih sinyal bahwa dia pro keadilan, maka mafia-mafia ini, kartel ini juga lakukan pencurian dengan membentuk kartel untuk mengatur harga kan. Lain kalau presiden bilang oke, saya mengerti bahwa rakyat saya masih miskin, maka ibu kota tidak jadi dipindahkan. Maka rakyat akan mendukung upaya memberantas kartel ini. Tapi sekarang presiden sendiri bermain kartel, itu kartel ambisinya tuh, yang nggak peka pada ketidakadilan. Jadi ngapain juga kalau presiden ngomong itu rakyat anggap ya lu juga borosin duit di IKN kok di ibu kota. Jadi hal itu udah masuk dalam bawah sadar subconscious dari rakyat. Itu sebabnya kalau saya kemana-mana orang bilang udah Pak, mending hancur total aja melalui kalau istilah LSM melalui revolusi itu. Bukan melalui kebijakan-kebijakan yang dijanji-janjikan, diamankan lewat PPKN, pokok-pokok haluan negara. Orang bertanya, MPR tuh ngapain aja sih? MPR bikin aja sidang istimewa jatuhin presiden. Kan begitu kan mestinya. Ini pikiran rakyat Wakanda ya yang ketemu dengan saya tuh ya. Banyak sekali orang yang frustrasi dan kemudian cara berpikirnya jalan pintas tadi seperti itu. Ya, padahal kita tahu juga bahwa itu segala sesuatunya mesti dikalkulasi dengan benar lah, karena bagaimanapun sebenarnya kita sudah memilih jalan demokrasi, kan ada mekanisme demokrasi sebenarnya yang konstitusional gitu yang bisa kita lakukan gitu. Tapi karena mungkin frustasi cara berpikirnya selalu inkonstitusional saja gitu. Ya itu yang kita sebut disobedience ini, social disobedience. Ya. Muncul karena frustrasi, karena nggak tahu jalannya apa gitu. Ya, mau pakai jalan konstitusional dihambat oleh 20%. Jadi keblok semua itu. Jadi energi rakyat itu sedang menunggu outletnya. Itu yang bahayanya itu. Apalagi sekarang kesulitan politik ini atau ketegangan politik basisnya adalah ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial terkait dengan isu rasial. Isu rasial kemudian tumbuh di lokal-lokal sebagai konflik horizontal. Jadi ini betul-betul negara yang sedang duduk di atas bara api sosial. Ini yang nggak dimengerti oleh saudara Presiden Jokowi yang hahaha doang kalau datang di depan televisi lalu mengatakan baik-baik aja kita akan capai ini capai itu apa. Jadi ini bahayanya pemimpin yang elektabilitasnya lebih tinggi dari intelektualitas. Karena itu kita sedang kampanye intelektualitas harus lebih tinggi dari kapabilitas.
Kita kritik Presiden Jokowi sebagai pembuat kebijakan, loh, bukan sebagai individu tuh. Sebagai individu dia selalu baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Jadi itu faktanya, mau diapain? Ya. Dan kalau kita kemudian mengkampanyekan 0% ini ada semacam apa? Tadi Anda menyebutnya sebagai outlet atau sebagai saya menyebutnya sebagai katarsis gitu ya, supaya apa ini kejumutan di kemarahan di kalangan publik ini juga tersalurkan lebih lewat jalur-jalur yang kita sarankan, yakni lewat Mahkamah Konstitusi gitu. Ya itu betul. Jadi kita masih berupaya untuk bikin kanal konstitusi itu. Jadi di channeling, dikanalisasi supaya dia nggak tumbuh jadi pertarungan hidup mati di jalan. Supaya dia nggak jadi semacam dendam kesumat yang bisa meledak di setiap sudut kota. Jadi kita ingin kampanye 0% supaya MPR mengerti, partai-partai politik mengerti bahwa yang kita sedang kampanyekan itu adalah jalan menuju akal sehat, bukan jalan menuju akal buntu. Yang sekarang yang akal buntu. Jadi sekali lagi perhatikan betul bahwa rakyat ada dalam keadaan papah dan orang papah itu bisa marah tanpa alasan, dan itu intinya tuh yang sering kita sebut sebagai dari nerimo bisa berubah jadi ngamuk dalam 1 detik tuh keadaan kita. Ya, oke. Nah, supaya sekarang janji saya sampaikan tadi akhir pekan jangan terlalu serius. Ini ada beredar di workshop, ada semacam apa? Kalau dulu kita nyebutnya karikatur gitu ya. Ada seorang profesor, ini digambarkan namanya Profesor kalkulus gitu. dia dipecat dari BRIN gitu. Kemudian ditanya oleh wartawan, setelah tidak dari BRIN, nanti apa yang akan dilakukan Prof? Kata dia, saya akan melakukan penelitian tentang BRIN. Dan sudah tahu hasil penelitiannya, dia temukan bahwa BRIN itu hidup tanpa brain. Oke, tetaplah dalam situasi apapun, seburuk apapun bangsa ini, tetaplah cari akal. Jadi teruslah berupaya memberi mencari jalan, berupaya untuk kebaikan bangsa ini. Karena memang kalau kita memahami ada rasa frustasi, ada macam-macam, dan orang ketika frustasi itu cara berpikirnya jalan pintas. Nah, kita sedang membantu Anda untuk tidak mengambil jalan pintas yang bisa berdampak buruk pada perkembangan bangsa dan negara ini, terutama demokrasi yang kita perjuangkan setelah sekian puluh tahun era reformasi. Ya, kita inginkan itu semua terjadi, dan rakyat Indonesia, kita percaya bahwa kita bisa atasi semua ini dengan mempercepat perubahan politik. Ya. Oke. Salam 0%. Yes, 0%. Oke.